Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya dimanapun saudara berada, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk mengangkat setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kuasa Tuhan terlebih besar dari segala sesuatu yang ada di bumi. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku.
Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita, Allah yang besar. Amin. Tak terbatas kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Banyak kuasa Tuhan. Haleluya. Teman-teman bagi Tuhan. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Terima kasih di mana Engkau boleh mencurahkan roh-Mu di atas kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu saat hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Sungguh besar setia-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga besar GBD Gloria di mana saudara berada. Saat ini saya sedang berada di Taman Singhasari, Merjosari, suatu tempat yang permai, yang indah, yang sejuk. Banyak orang olahraga, jalan-jalan di sini. Dari sinilah saya menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ibadah online saat ini. Nah, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, kita membaca dari Titus pasal 2 ayat 11 mulai. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak, Ibu, Saudara, kekristenan bukannya suatu usaha manusia untuk berusaha mencapai keselamatan, tetapi keselamatan merupakan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dan kita terima dengan iman. Inilah dasar kehidupan Kristen kita, yaitu kita menerima kasih karunia Allah dengan iman. Nah, sesudah kita menerima kasih karunia Allah dengan iman, maka kasih karunia itu mendidik kepada kita untuk meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Apakah kefasikan? Kefasikan adalah suatu kehidupan yang tidak menghormati Tuhan, suatu kehidupan yang tidak menempatkan Tuhan itu berotoritas dalam hidup kita. Manusia hidup menurut kemauannya sendiri, yaitu menurut keinginannya, dan keinginan duniawi tadi kita membaca, yaitu akan keinginan-keinginan yang terlarang. Setiap kita tentunya punya keinginan, tetapi ada keinginan-keinginan yang terlarang, dan itulah yang harus kita tinggalkan. Saya percaya kita sudah lakukan itu, maka saudara, di dalam suasana kehidupan yang sulit pada saat sekarang ini, jangan sampai memancing kita untuk kita menjalani kehidupan yang tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi menempatkan Tuhan berotoritas dalam hidup kita, tapi biarlah kita tetap tunduk kepada kuasa Tuhan. Kita tetap menghormati Tuhan. Dia adalah Allah yang harus kita taati, sesulit apa hidup kita. Dan biarlah kita menjauhi segala keinginan duniawi, yaitu segala keinginan-keinginan yang terlarang itu. Nah, kemudian Alkitab mengatakan supaya sementara kita menantikan pengharapan kita akan penyataan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan untuk keselamatan kita yang sempurna pada saat kedatangan Yesus kali yang kedua,
maka kita harus hidup di dunia ini, yaitu hidup benar, dengan meninggalkan segala keinginan duniawi dan kefasikan tadi, yaitu dengan menempatkan Tuhan, menempatkan firman Allah berotoritas dalam hidup kita. Ini yang sangat penting. Sehebat apapun hidup kita, kalau kita tidak hidup benar, tidak ada artinya semuanya. Nah, di samping hidup benar, maka kita harus hidup bijaksana. Firman Tuhan mengatakan. Nah, hidup bijaksana, sound of mind, yaitu memiliki suatu pengendalian diri. Hari-hari ini banyak orang bosan di rumah. Hari-hari ini banyak orang, saudara, hanya di rumah, makan di rumah, bekerja di rumah. Manusia jadi emosi. Banyak orang marah-marah. Dan itu sebabnya mari kita dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perkataan kita, dan mengendalikan perilaku kita. Sementara itu, supaya kita mengisi hidup kita dengan beribadah kepada Tuhan. Ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan, semua keberadaan hidup kita dari kasih karunia Allah, kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Kita kembalikan untuk melayani Tuhan. Biasanya ibadah itu di gereja ya, menyanyi, berdoa. Tapi ibadah lebih daripada itu. Dari kata esopia itu artinya suatu hidup yang penuh penghormatan kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk manusia, tetapi kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita lakukan untuk Tuhan itu karenanya dalam segala hal kita lakukan yang terbaik. Apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari adalah kita lakukan untuk Tuhan. Dan karena untuk Tuhan, maka sesuatu adalah penting. Sesuatu kita lakukan dengan yang terbaik. Seorang komposer besar, Paganini, mengatakan bahwa bagi dia mengupas kulit jeruk, mencuci piring, mencuci pakaian, memasak untuk keluarganya, sampai kepada dia memimpin suatu konser, semuanya adalah sesuatu yang besar. Tidak ada sesuatu yang remeh, tidak ada sesuatu yang kecil. Karenanya semuanya dilakukan secara totalitas. Semuanya dilakukan dengan yang terbaik. Marilah saudara-saudara, kita mau menjadikan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai ibadah kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita, menguduskan kita menjadi umat-Nya, supaya kita menjadi umat-Nya yang rajin berbuat baik. Ibadah itu dalam hubungannya dengan Tuhan, berbuat baik dalam hubungannya dengan sesama. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita mengerti ayat-ayat firman Tuhan, kita beribadah tiap hari baca Alkitab, berdoa. Tapi kalau kita sebagai umat Tuhan gagal berbuat baik, maka semuanya tidak ada artinya.
nyanyian-nyanyian kita, ayat-ayat Alkitab yang kita hafal, doa-doa kita tidak ada artinya kalau kita tidak dapat menjabarkan iman kita untuk berbuat baik. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai orang percaya jangan sampai kita jemu berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena seperti orang yang menabur, apa yang kita tabur kita akan tuai. Dan kalau kita berbuat baik, suatu ketika kita pasti akan menuai apa yang kita tabur, apa yang kita perbuat. Saudara, berbuat baik, inilah kesempatan. Banyak orang susah hari-hari. Kita juga susah, tetapi tidak boleh membatasi. Untuk kita jangan hanya memperhatikan diri sendiri, kita juga harus peduli kepada orang lain. Inilah saatnya untuk kita berbagi dengan sesama, untuk kita berbuat baik. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Dan kalau kita berbuat baik, saudara, berbuat baik, berbagi apa yang ada pada kita. Kalau saudara punya sesuatu, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Kalau saudara punya uang, berbagi uang. Kalau saudara punya beras, berbagi beras. Kalau saudara tidak punya apa-apa, saudara bisa memberikan suatu senyuman. Saudara bisa mendoakan orang lain. Puji Tuhan. Berbuat baik menurut kerelaan dan menurut kemampuan kita. Pasti saudara akan menuai pada suatu ketika. Itu janji daripada Tuhan. Pada satu saat ada seorang bernama Howard Kelly di satu kota di Amerika. Ketika dia ingin mendaftar di fakultas kedokteran di kota itu, dia kehabisan uang. Dan ujian penerimaan mahasiswa masih esok hari. Padahal uangnya sudah habis. Jadi dia tidak bisa menginap di hotel. Sepanjang hari dia tidak makan. Kemudian dia hanya bisa menemukan suatu emper rumah. Disitulah dia tidur. Dan malam-malam dia menggigil kedinginan dan lapar. Dia merintih. Nah, ibu janda yang mempunyai rumah itu membuka pintu rumahnya. Dia melihat ada satu pemuda yang tidur di emper rumahnya. Dan kemudian dia bertanya, "Apakah kamu sakit?" Maka pemuda itu meminta kepada ibu janda sekiranya ada makanan. Karena sepanjang hari dia belum makan dan mohon diizinkan untuk dia tidur di emper rumah itu. Ibu janda ini bukannya orang berada. Dia tidak punya makanan dan dia hanya mempunyai segelas susu di kulkasnya, di lemari esnya. Maka dia tidak pikir panjang, susu yang sebenarnya minumannya untuk esok pagi, kemudian dia panaskan, dia hangatkan, kemudian diberikan kepada pemuda yang kedinginan dan kelaparan ini. Ceritanya tidak habis di situ. Beberapa tahun kemudian, ketika ibu janda ini sakit kanker dan dia harus dioperasi di satu rumah sakit, tentunya biayanya sangat besar. Dan ternyata dokter berhasil mengoperasinya dan ibu janda ini dinyatakan sembuh dari penyakit kankernya. Tetapi dia begitu gemetaran ketika datang menghadap di kantor kepala rumah sakit itu. Dia meminta keringanan
biaya operasi karena dia tidak mempunyai cukup uang untuk membayar biaya itu. Tetapi kemudian dokter itu mengatakan bahwa ibu tidak usah membayar apa-apa. Lalu dia mencoret nota tagihan keuangan itu dan dia menuliskan paid in full with 1 glass milk, bahwa seluruh biaya itu sudah dibayar dengan segelas air susu. Ibu itu kaget, air susu apa? Lalu dokter itu menjelaskan, apakah ibu tidak ingat 20 tahun yang lampau ada seorang pemuda yang tidur di emper rumah ibu? Itulah saya. Dan ibu sudah memberikan 1 gelas susu. Akhirnya saya diterima di kedokteran dan saya menjadi ahli bedah. Sekarang menjadi kepala rumah sakit ini. Dan segelas air susu itu sudah membayar seluruh biaya yang ibu perlukan. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik, maka kita akan menuai pada waktunya. Puji Tuhan. Ada kisah lain, yaitu pada masa muda Winston Churchill terjebak kepada kubangan lumpur yang dalam di suatu desa. Dia terpeleset di sana ketika dia berburu binatang. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Semakin bergerak, semakin tenggelam. Kemudian dia berteriak, tolong, tolong. Ada keluarga petani yang mendengar teriakan dari Winston Churchill ini. Singkat cerita, maka oleh keluarga petani ini, bapak dan anak, menarik Winston Churchill itu untuk menyelamatkannya. Karena dia selamat dari bahaya maut, orang tua dari Winston Churchill yang sangat kaya raya itu datang ke desa, ke rumah petani. Maksudnya ingin memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih. Tetapi petani miskin di desa ini menolaknya. Tapi kemudian orang tua dari Winston Churchill itu menawarkan supaya dia bisa menyekolahkan dan menguliakan anaknya petani yang bernama Alexander Fleming. Lalu kemudian Alexander Fleming ini dibiayai untuk kuliah di kota London sampai akhirnya menjadi dokter ahli, dan dia menemukan suatu obat yang sangat terkenal, yaitu penisilin. Nah, suatu ketika Winston Churchill ini yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris sakit demam yang hebat. Dia kena sakit virus flu yang sangat hebat saat itu. Banyak yang meninggal pada Perang Dunia Kedua itu. Ya semacam corona lah. Belum ada obatnya. Dan kemudian Dr. Fleming inilah yang mengobati Winston Churchill ini dengan obat penisilin hasil penemuannya, sehingga Winston Churchill ini akhirnya sembuh. Seandainya Winston Churchill ini tidak ditolong oleh Alexander Fleming, maka sejarah akan lain. Inggris tidak akan memiliki Perdana Menteri Winston Churchill yang sangat hebat itu. Nah, saudara-saudara, jadi saudara melihat suatu kebaikan menyelamatkan seseorang, kemudian orang itu membalas dengan satu kebaikan, dan kebaikan yang diterima itu kemudian
memberikan kebaikan yang menyelamatkan jiwanya. Winston Churchill diselamatkan 2 kali oleh Alexander Fleming, dan atas kebaikan keluarga Winston Churchill, Alexander Fleming menjadi dokter yang luar biasa. Saudara, siapa tahu kebaikan yang saudara berikan kepada seseorang akan menghasilkan orang-orang yang hebat di dunia ini, orang-orang yang luar biasa di dunia ini. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa jika engkau selalu rajin berbuat baik, maka bukan hanya engkau akan menuai keselamatan melalui iman, tapi kemuliaan melalui ibadah kita dan melalui apa yang kita lakukan kepada sesama di dalam kita melayani Tuhan selama kita hidup di muka bumi. Jadi saudara, sekalipun kita di dalam masa pandemi corona dan kita masih dianjurkan untuk tinggal di rumah, makan di rumah, bubuk di rumah, bukan berarti makan bubuk, tapi mari kita juga beribadah, ibadah di rumah. Mari kita juga berbuat baik, dan saudara akan menuai apa yang saudara tabur sesuai dengan janji firman Tuhan. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah yang selanjutnya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sesudah kita dengan firman Tuhan, mari kita akan berdoa dimanapun saudara berada. Haleluya. Dan kita akan naikkan satu pujian hati hamba. Haleluya. Pengorbanan
kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami, yang mendidik kami untuk kami meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Hidup adil atau hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, mengendalikan diri kami, dan kami beribadah kepada Tuhan. Semua yang kami lakukan adalah suatu ibadah kepada Tuhan, dan yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, dan kuduskan kami, mampukan kami Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun jemaat-Mu berada, ulurkan dan kedangkan tangan-Mu, dengar doa mereka, berkati mereka. Sekalipun kami semua masih ada di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, tetapi Tuhan beserta, Tuhan pelihara dan Tuhan memberkati. Kami sudah dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara serangkaian ibadah online pada saat ini, dan kita berdoa supaya Tuhan segera pulihkan negara dan bangsa kita, juga gerejanya, kita semua, supaya kembali kita boleh beribadah seperti sedia kala. Doa kami bagi saudara semuanya, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati setiap kita semua. Terima kasih atas segala persembahan saudara yang saudara transfer melalui rekening gereja, yang saudara bisa baca lewat tampilan di website ini. Puji Tuhan. Mari saudara di mana berada kita berdiri bersama-sama dan kita terima berkat dari Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.